Pas gue keluar itu yang gue langsung lihat itu di depan mata gue sendiri, perempuan lagi duduk di pohon depan gue itu, kakinya tuh lagi di sana. Itu gue nggak bisa bergerak sama sekali. Udah mulai kejadian lagi tuh, dimana tenda gue itu dikelilingin anak ayam, diputerin sampai 3 kali. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan kali ini di segmen Saksi Misteri gua udah kedatangan bintang tamu nih. Namanya Fikri. Kita langsung kenalan aja sama Fikri. Bang Fikri. Oke bang. Oke, Bang Fikri, sekarang lu mau bercerita tentang pendakian lu di Gunung Gede, Bang ya? Iya, Itu tahun berapa tuh, Bang? tahun 2015 akhir, tepatnya itu di tanggal 13 bulan November. Dan ini pendakian lu bersama rombongan ya? Iya, Sekitar berapa orang tuh, Bang? 15 orang. Mm-mm. Itu dari Bogor 13 orang dan gue dari Jakarta berdua. Jadi gue diundang sama salah satu dari rombongan itu, kawan gue ini yang dulu pernah ikut gue nanjak ke Salak. Gue diundang sama dia. Dia bilang ada kuota buat 2 orang buat nemenin dia. Dan nih sebelum masuk ke ceritanya nih, Bang, lu ada yang mau dipromoin gak, Bang, di Lentera Malam? Buat yang mau dipromoin ini sih sebenarnya gue ada bisnis ya, ada bisnis dagang kebab, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. Lokasinya itu ada di Jalan Muhammad Kapi 1, tepatnya di depan bengkel Yamaha. Nanti gua taruh juga nih nomor lu di deskripsi lah ya. Dan sebelum teman-teman dengerin cerita lengkap dari Bang Fikri ini, seperti biasa teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, biasa dipanggil Kiki. Di sini saya mau berbagi cerita pengalaman pendakian saya pada tahun 2015, tepatnya tanggal 13 November di Gunung Gede, Jawa Barat. Cerita berawal dari teman saya ini yang berdomisili di Bogor, biasa dipanggil Ade. Dia nelpon saya. Kebetulan pas waktu itu saya juga seminggu sebelum itu saya juga habis turun juga nih dari Gunung Salak kan, jadi masih capek lah. Dia nelpon, dia minta temenin saya buat bawa rombongannya dia ke Gunung Gede. Di situ dia bilang butuh berdua, jadi saya harus bawa temen satu lagi. Akhirnya saya ngajak teman saya nih, teman sekolah waktu SMP. Dia bilang ke saya kalau dia tuh pengen banget naik gunung. Kalau lu mau naik gunung ajak gua lah, kata dia gitu. Nah, akhirnya saya ajak dia lah. Namanya itu Abdul. Jadi saya telepon dia, "Dul, lu mau ikut gak minggu depan ke Gede?" Wah, dia dengan antusiasnya langsung semangat. Berhubung dia nggak punya alat, ya saya suruh belilah dia alat. Akhirnya dia beli sleeping bag buat tidur. Saya bilang, "Lu beli yang buat lu tidur aja, kalau alat yang lain gua ada semua." Akhirnya dia beli sleeping bag. Singkat cerita, pas di hari keberangkatan saya ke Gunung Gede itu pas tanggal 13, dari rumah itu kita udah prepare tuh dari jam 4 sore. Saya udah prepare berdua si Adul buat berangkat. Nah, kita berangkat setelah maghrib ke Sentul, daerah Sentul nih, rumahnya si Ade itu kan di daerah Sentul. Sampai di sana itu jam setengah 9 malam kalau nggak salah. Setengah 9 malam kita juga disambut sama teman-temannya Ade dengan baik lah. Akhirnya saya tanya ke Ade, emang mau naik berapa orang? 13 orang Ki, kata dia.
sama lu berdua nih jadi 15, kata dia gitu. Tapi ini udah pada pernah naik semua, beloman. Jadi yang udah pernah naik itu cuman saya doang sama si Ade ini tuh. Yang lainnya itu benar-benar masih baru pertama naik gunung. Singkat cerita, saya langsung prepare ulang nih alat-alat yang mau dibawa. Terus saya tanya ke si Ade, ada yang mau dititip gak ke saya gitu. Ternyata nggak ada. Akhirnya saya bilang ke Ade kalau saya itu bawa logistik buat saya berdua, sama tenda saya juga buat saya berdua gitu. Karena mereka bilang kan tendanya udah cukup ya buat semua orang nih, 15 orang ini udah cukup. Jadi saya tenda berdua. Akhirnya setelah prepare selesai, kurang lebih jam 2 dini hari, kita berangkat dari Sentul ke base camp pendakian Gunung Putri. Kita jadi ngelintas dari Putri turun Cibodas. Akhirnya kita berangkat sampai di mana, base camp Putri di bawah itu. Sebelum base camp di warung, istirahat dulu jam setengah 5 pagi, kurang kalau nggak salah jam 4-an lah. Jam 4-an kita istirahat. Habis itu kita sholat subuh dulu. Sholat subuh, setelah sholat subuh kita prepare nih, briefingin yang anak-anak ini yang baru nih. Dalam arti briefingnya itu, kalau di gunung itu jangan sembarangan, jaga sikap, jaga perilaku juga, karena kita ini kan bertamu di sana, bukannya rumah kita sendiri. Akhirnya jam setengah 8 pagi itu kita udah mulai siap-siap buat pendakian. Dari base camp jam 8:15 kalau nggak salah, kita mulai pendakian sampai di pintu rimba. Kita istirahat kurang lebih setengah jam. Kita istirahat, terus kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi sampai di pos Legok Lonca itu jam 10-an kalau nggak salah, jam 10 atau jam setengah 10 lah. Karena di situ tuh kita emang benar-benar rombongan terakhir, nggak ada lagi yang naik. Di belakang kita itu udah nggak ada lagi yang nanjak gitu. Tapi kita masih ketemu sama rombongan-rombongan yang lain di perjalanan sampai di Legok Lonca itu. Ada pas kita mau berangkat dari Legok Lonca ke pos berikutnya, itu hujan turun deras. Akhirnya kita langsung buka raincoat, pakai jas hujan. Dan di perjalanan menuju pos berikutnya itu di pos Buntut Lutung, hujannya itu emang benar-benar deras banget, nggak bisa buat jalan pun juga berat kaki karena emang lumpurnya sama air. Pas sepatu mungkin udah penuh kali sama air. Akhirnya sampai di pos Buntut Lutung itu teman saya bilang, si Adul nih, gua nggak kuat buat nerusin. Terus gue tuker tas karena kan gue bawa depek 1 sama carrier 1. Akhirnya gue tuker tas, gue bilang nih udah nih lu bawa depek, gue bawa carrier. Setelah itu gue sama si Adul itu lanjut. Dan pas di posisi itu tuh, di pos Buntut Lutung itu, si Ade ini nih sama teman-teman yang lain nih jaraknya udah agak jauh nih sama gue sama si Adul. Si Adenya pun juga nggak bilang ke gue gitu, maksudnya dia nggak di depan tapi dia nggak ngeliat-ngeliat ke belakang gitu. Karena pas di perjalanan dari Legok Lonca ke Buntut Lutung itu gue sempat istirahat kan berdua sama si Adul karena dia udah nggak terlalu kuat. Akhirnya gue bilang dia istirahat dulu, tapi mungkin dia nggak dengar atau gimana. Akhirnya dia tetap jalan terus tuh. Itu miskomunikasinya sama si Adul di situ. Ya gue tetap lanjut. Sampai di pertengahan jalan dari Buntut Lutung ke Simpang Meleber itu, gue ketemu sama si Indah nih, temannya si Ade. Gue ketemu dia, gue tanya, "Dah, kenapa lu sendiri? Yang lain mana?" "Ditinggal bang gue," kata dia. "Kok bisa? Gimana ceritanya?" Gue bilang gitu kan. "Gak tau, gue lagi istirahat, tiba-tiba mereka udah jalan aja," kata dia. "Lu ngapa nggak panggil?" Akhirnya dia bilang ke gue, "Bang, gue bareng sama lu aja deh bang." Akhirnya gue bareng sama dia. Pas sebelum sampai di pos Simpang Meleber ini, kabut mulai turun tuh.
aroma horornya tuh udah mulai kejadian tuh. Dari situ kabut udah mulai turun, gue bilang stop dulu, jangan lanjut jalan. Hujan pun juga udah mulai rintik-rintik kan, udah mulai rintik-rintik. Gue bilang jangan lanjut jalan, karena gue berhenti dulu nih bertiga. Nah setelah kabut itu lewat, si Adul nih ngelihat perempuan di agak ke atas. Jadi emang kalau gua ngelanjutin buat nanjak mau ke arah Surken itu ngelewatin tapi dia posisinya agak ke dalam, agak ke hutan dikit, agak ke kiri sedikit, agak ke dalam. Itu dia ngeliat perempuan, penampilan itu penampilan pendaki, bener-bener kayak pendaki, tapi posisinya itu dia diem, nggak bergerak sama sekalipun, posisinya ngebelakangin kita. Dan dia nengok ke gua, itu siapa di atas? Gue bilang siapa, nggak ada siapa-siapa. Udah lu jangan halu, gue bilang gitu, jalan terus dul. Terus gue tanya sama si Indah nih di depan, dah jalan. Pas gue baru mau jalan, gue bilang ke dia, jangan ngomong apa-apa, jalan aja. Akhirnya gue jalan sampai di Surken, karena kan posisi dari Simpang Melebar ke Surken itu nggak begitu jauh kan. Akhirnya gue sampai di Surken dan gue ketemu nih sama rombongan gue, si Ade sama rombongannya. Ternyata dia lagi nungguin gue juga. Terus gue bilang di situ sama si Ade, kan tadi di bawah gue udah bilang istirahat dulu, lu ngapa pada lanjut jalan. Akhirnya nih cewek satu ketinggalan. Gue bilang kalau anak orang kenapa-napa kan kasihan juga, yang repot siapa, kita juga. Kira gue istirahat sebentar sampai di Surken itu. Untuk masuk Surken jam 4-an kalau nggak salah, jam 4-an. Kita istirahat sampai hampir jam 5 kalau nggak salah, hampir jam 5 kita lanjut jalan buat nyari spot diriin tenda. Karena kalau di Gede itu kan, di Surken gue ada spot khusus ya. Biasa lah kalau ke Gede itu gue pasti ngedirin tenda di situ, karena emang itu tempatnya agak menjorok ke dalam tuh, agak ke dalam hutan sedikit. Jadi kalau pas lagi hujan itu agak aman lah sedikit, karena banyak pohon-pohon gede juga kan buat ngalingin tenda. Dan gua jalan dari alun-alun Surken timur nih mau ke tempat yang gue biasa diriin tenda. Gue jalan agak pelan dan agak berjarak sedikit nih sama si Ade di depan, agak berjarak sedikit, nggak terlalu jauh sih. Dan itu si cewek yang namanya Indah ini adanya di depannya si Adul. Karena yang dia bilang itu tadi, dia bilang bang gue bareng sama lu aja, ntar gue takut ditinggal lagi, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, karena kan dia baru pertama naik. Akhirnya kita jalan, itu si Adul tiba-tiba berhenti. Nah gue kaget dong pas dia berhenti, gue nabrak dia. Nah sih lu berhenti, bilang gitu kan. Dia langsung ngelirik ke gue, seolah-olah tuh kayak dia mau buat gue tuh nengok ke kanan gitu. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Itu gue ngeliat ya orang nenek-nenek gitu tuh, kayak pakaian orang-orang zaman dulu gitu, kayak yang pakai kain kemben gitu, apa sih namanya itu, kain kemben apa sih, yang kain batik-batik gitu tuh. Itu jalannya bongkok dan dia mau ke arah hutan gitu, tangannya itu disingkap ke belakang gini nih, singkap ke belakang gini, jalannya bongkok. Itu gue nggak bisa ngomong apa-apa, dalam hati istighfar. Gue langsung tepok pundaknya si Adul, gue bilang jalan. Dan itu kejadian itu tuh sebenarnya setelah gue jalan itu kabut lewat. Akhirnya gue bilang berhenti dulu. Setelah kabut lewat gue jalan lanjut buat nyari spot buat gue diriin tenda. Akhirnya gue dapet tempat yang biasa gue diriin tenda. Dan singkat cerita itu pas gue mau diriin tenda itu posisinya udah mau maghrib sih, jam 5 lewat. Itu gue diriin tenda sama si Adul nih, sama rombongan gue juga. Dan gue tendanya itu agak di luar sedikit, jadi dari pas masuknya itu kan agak ke atas sedikit tuh, gue agak ke dalam tapi nggak terlalu di dalam banget, di pinggir. Gue di pinggir sebelah kiri, tendanya si Ade itu di kanan, dan yang cewek 3 ini nih di belakangnya, jadi kayak segitiga gitu. Dan yang lainnya itu agak kesana sedikit, agak ke dalam, karena kalau di situ semua kan nggak muat numpuk, akhirnya dipisah.
Dan setelah kita dirin tenda selesai, dirin flysheet juga buat di atas tenda selesai, gue bilang ke Adul, Dul, lu ganti baju duluan, gue masak air buat bikin kopi sama sekalian buat masak. Ya udah, akhirnya dia ganti baju, dia selesai ganti baju, air panasnya udah jadi, gue bikin kopi. Itu kopi gue belum bawa ke dalam tenda. Jadi emang posisi tenda gue itu kalau buat masak itu emang di dalam juga sih sebenarnya. Jadi ada 2 pintu lah, kayak 2 pintu gitu. Jadi emang di dalamnya itu tuh buat masak juga, buat naruh tas sama buat naruh barang-barang juga. Nah, di dalam baru buat tidur gitu. Dan pintu yang di depan itu gue buka, sengaja gue buka karena kan emang di atasnya ada flysheet kan, jadi nggak kehujanan. Akhirnya gue buka, gue bilang ke Adul, ya udah gue ganti baju, lu nyalain kompor nih buat masak, ntar gue bantuin masak. Ya gue ganti baju, gue tutup tenda yang pintu dalam ini. Gue belum selesai ganti baju kering gitu ya, baru mau pakai baju, tiba-tiba itu Adul buka tenda, lari masuk ke dalam. Gue tanya, lu kenapa? Kok tiba-tiba lu lari? Kagak dah, gue nggak berani, kata dia. Nggak berani kenapa? Lu lihat aja sendiri, kata dia. Nah, gue penasaran karena di hati gue ada apaan sih ya kan? Itu kalau nggak salah posisinya maghrib, ya pas maghrib. Akhirnya saking gue penasarannya, gue keluar. Karena kan gue keluar tenda itu kan pala gue itu kan kayak keluar gitu tuh, kayak kita turun dari angkot. Pas gue keluar itu yang gue langsung lihat itu di depan mata gue sendiri, perempuan lagi duduk di pohon depan gue itu, kakinya tuh lagi di sana. Itu gue nggak bisa bergerak sama sekali, gue cuman bisa diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu posisinya pas maghrib. Gak lama si Adul teriakin gue kan, Le, gue langsung kaget. Itu masih ada di situ. Dalam hati gue bilang, gue niat gue nggak mengganggu, niat gue cuman emang gue pengen buat naik gunung aja, nggak ada niatan lain-lain. Akhirnya setelah si Adul teriakin gue kayak gitu, gue lanjut ke dalam tenda dan gue itu bilang ke dia, jangan ngomong apa-apa di sini, udah diem aja. Itu badannya dia itu masih menggigil, gemetar. Itu makanan gimana, kata dia. Udah tenang aja, masak mau masak aja, aku bilang gitu. Yang penting kan kita nggak ganggu dia. Nah, setelah gue masak, itu dia masih ada di situ. Cuman posisi tenda gue itu gue tutup sedikit. Tapi kalau yang lain gue nggak tahu ya dia ngelihat atau enggak. Itu dia masih di situ. Setelah gue masak, gue makan, si Adul dia bilang ke gue setelah maghrib itu, dia bilang, Le, gue tidur duluan ya, gue ngantuk, kata dia. Ya bukan lu doang yang ngantuk, gue juga ngantuk, capek. Kalau lu tidur sekarang, ntar malam lu bangun tengah malam, gue bilang gitu kan. Kata dia, oh so tau lu, ya kalau dibilangin nggak beneran, pasti ntar lu malam bangun. Akhirnya dia nggak memperdulikan omongan gue ini nih, dia tidur kan. Ternyata ya bener, malam dia bangun jam 11, setengah 12 kalau nggak salah, setengah 12 malam dia bangun. Dia bilang, gue lapar, kata dia. Ya udah lu masak mie aja, no, gue bawa mie 2, karena kan gue bawa, kalau bawa mie kan nggak pernah banyak. Akhirnya dia bangun, dia masak mie di teras tenda itu. Posisi gue lanjut tidur tuh. Gue baru mau tidur sih sebenarnya, kurang lebih setengah jam dia habis masak mie. Dia mungkin udah dimakan kali itu mie-nya, udah dimakan sama dia. Dia masuk ke tenda, terus dia bilang ke gue, bisikin gue dengar suara kayak orang naik kuda banyak, kayak rombongan gitu, rombongan naik kuda banyak di luar. Gue langsung, mata gue itu langsung terbuka gitu, gue melek. Wah, dalam hati gue juga takut juga kan. Gue bilang udah tidur aja, lanjut. Setelah kejadian itu tuh si Adul dia udah mulai nggak bisa tidur tuh, mungkin udah kepikiran juga kan. Nah, gue mah niat gue kan emang gue nggak ngeganggu kan. Akhirnya gue tetap tidur aja, lanjut. Gue tetap tidur lanjut. Jam 1:30 pagi itu udah mulai kejadian lagi tuh, dimana tenda gue itu dikelilingin anak ayam, diputerin sampai 3 kali. Kalau kata orang-orang yang ngerti lah sama spiritual kayak gitu kan,
itu biasanya kan kuntilanak laki ya. Dan setelah dikelilingin itu, di atas kepala gue tuh kayak ada yang ngusap-ngusap dari luar tenda, sampai kurang lebih 3 kali kalau nggak salah. Dan gue itu langsung berdua adul main lihat-lihatan kayak orang antara takut sama heran gitu. Ini siapa? Mau orang jam 2, setengah 2 pagi ya kan, iseng gitu ngerjain. Dan setelah kejadian itu, dari tenda yang cewek bertiga ini tuh tiba-tiba si Indah ini nih teriak gitu, kayak orang ketakutan gitu. Dan gue langsung bangun dong sama si Adul. Pas gue keluar tenda, gue samperin si temen gue ini nih, si Ade, keluar juga nih, nyamperin ke tenda itu cewek bertiga, karena kan takut kejadian apa-apa kan sama dia bertiga, namanya satu tenda cewek semua. Ditanya sama si Ade, kenapa? Pas ditanya begitu tuh dia kayak orang ketakutan. Terus gue bilang, udah jangan takut, bisa aja. Dan dia nggak mau tidur di tenda itu lagi. Akhirnya si Ade ini tukeran tenda nih sama yang 3 cewek ini. Jadi tendanya dia maksudnya tidurnya tukar tenda, si cewek ini di depan yang di samping tenda gua, dan si Ade sama 2 temennya ini di tenda yang cewek ini 3. Singkat cerita, udah nggak ada kejadian apa-apa sampai mau subuh kalau nggak salah. Iya, itu sekitar jam 4-an atau jam setengah 5 gitu kalau nggak salah. Ini si Adul nih tiba-tiba bangun bilang ke gue gini, gue pengen buang air kecil, di mana ya, kata dia. Ah, lu ada-ada aja lu. Itu situ gue bilang gitu kan, itu di belakang tenda gitu. Anterin yuk, kata dia. Gue takut, kata dia. Bilang ya elah udah nggak apa-apa, gue ngantuk. Akhirnya dia maksa gue nih buat nemenin dia buang air kecil. Akhirnya gue temenin dia keluar tenda duluan. Dia belok dari keluar tenda ini, dia beloknya ke kanan, karena kan posisinya itu tenda gue samping itu kan langsung pohon. Dia belok ke kanan. Nah, posisi gue tuh keluar tenda cuman pala gue doang gitu, ngeliat dia dari belakang mau buang air kecil. Dan pas mungkin dia baru buka celananya dia kali ya, itu tiba-tiba tuh gue ngeliat dia tuh, dia nengok ke kanan gitu. Si Adul ini nih nengok ke kanan, dia langsung kayak orang ketakutan gitu masuk ke dalam. Maksudnya ngajak gue masuk ke dalam gitu. Udah dia bilang gue nggak jadi, kata dia. Udah buruan masuk, kata dia. Ya akhirnya gue kayak orang bingung kan, ada apa sih, kok tiba-tiba orang tadi ngajakin buang air kecil tiba-tiba nggak jadi ngajakin ke dalam ya kan. Akhirnya dia masuk ke dalam. Kata dia gue buang air kecil di botol aja. Gue bilang gomelin dong, lu jorok banget lu, kayak udah di depan aja nggak apa-apa, kalau nggak di depan tenda situ nggak apa-apa, kata gue gitu. Akhirnya dia bilang mungkin ya karena dia baru pertama kali naik gunung ya kan, dengan polosnya itu dia ngomong di situ juga. Kata dia, gue ngeliat orang hitam tinggi gede di belakang tenda kita lagi berdiri, makanya gue nggak jadi, kata dia. Gue diem aja karena gue nggak mau ngebahas masalah kayak gitu di atas gunung, takutnya ntar kejadian apa-apa. Akhirnya gue diem dan gue bilang ke dia, yaudah dulu tidur aja, nggak usah ngebahas apa-apa. Akhirnya gue tidur, lanjutin. Pagi pun tiba tuh, pagi tiba, gue masak buat sarapan. Singkat cerita, si perempuan ini nih, yang 3 ini, si Indah sama 2 temannya ini ngomong, ya sama kayak si Adul ini kejadiannya. Dengan polosnya mereka ngomong ke gue sama ke si Ade, kalau semalam itu dia teriak karena dia ngalamin sama apa yang gue alamin juga. Tendanya itu tuh kayak ada yang ngusap-ngusap dari luar tenda. Dengan spontan mereka mungkin teriak langsung takutan atau gimana, gue juga nggak tahu kan. Akhirnya gue bilang jangan mikir yang aneh-aneh, kita bentar lagi mau turun. Nah, akhirnya sekitar jam 9 kurang kalau nggak salah, jam 9 pagi kita mulai turun. Kita ke puncak dulu nih, karena kan turunnya dari Cibodas. Kita ke puncak dulu. Dan di sini gua sama si Adul ini ngelihat perempuan itu lagi. Kali ini gue juga ngelihat. Bukan cuma si Adul doang yang ngelihat, kali ini gua ngelihat juga. Pas
berapa ratus meter dari puncak itu, yang pertama ngeliat itu si Adul. Tapi yang gue heran itu si rombongannya Ade sama si adeknya ini nih, pak kan mereka jalan duluan ya. Kayak mereka nggak lihat. Yang lihat itu cuma gue doang berdua. Yang ngelihat itu gue doang berdua. Dan posisinya pun sama, ngebelakangin gue berdua. Pertama si Adul yang lihat. Dia langsung berhenti, nengok ke gue, bilang, "Le," gue tanya, karena gue posisi jalannya agak nunduk kan, jadi dia berhenti, gue kaget dong. "Ada apaan?" "Itu yang kemarin," kata dia gitu. Pas gue lihat, itu perempuan yang mau bener-bener penampilannya kayak pendaki. "Itu siapa?" Gue bilang gitu. "Itu yang kemarin." "Ah udah lu ngaco, jalannya udah. Gue nggak mau ngebahas masalah itu di sini," bilang gitu ke dia kan. Dan gue ngelewatin dia itu, posisinya dia masih diri di situ, tapi dia nggak mau. Gue kayak orang penasaran, pengen ngeliat mukanya ya kan, ini orang apa bukan gitu ya kan. Soalnya si Adul bilangnya itu yang kemarin. Gue pengen ngeliat mukanya itu, dia kayak orang nggak mau ngeliat muka gitu. Jadi dia posisinya ada di sebelah kanan nih. Jadi gue ngeliat penasaran, ini orang mukanya kayak gimana sih, ini orang apa bukan. Karena si Adul ceritanya bilang ke gue, ini itu yang kemarin, dia bilang gitu. Gue sambil jalan itu, dia nggak kayak orang nggak mau nunjukin mukanya. Akhirnya udahlah, karena gue juga dalam hati gue juga takut juga ya kan, antara takut sama penasaran gitu. Akhirnya udahlah, gue abaikan aja, udah jalan aja. Si Adul gue dorong gitu, udah jalan aja terus. Nah pas udah mau sampai di puncak, gue berdua itu nengok ke belakang, itu orang nggak ada, kayak orang hilang tanpa jejak gitu. Dan akhirnya kita sampai di puncak. Si Adul sebenarnya mau ngebahas itu kan. Gue bilang jangan ngebahas di sini, tar aja di bawah. Akhirnya kita nggak lanjut bahas di situ. Jam 11:30 siang kalau nggak salah itu kita turun, udah mulai turun dari puncak ke base camp Cibodas. Dan di situ si Indah bilang, "Bang, gue bareng sama lu ya," kata dia. "Ntar gue takut ditinggal lagi," kata dia gitu kan. "Ya udah, lu di depan si ini teman gue, jangan jauh-jauh. Kalau emang sekiranya di belakang lu nggak ngeliat temen gue, jangan terusin jalan, berhenti dulu." Akhirnya kita lanjut jalan. Nah dan di situ tuh gue bilang sama si Ade, "Dek, lu jalan lihat-lihat juga ke belakang, karena kan gue sweeper, gue juga ngondisiin yang depan juga, gue nggak mau ngondisiin diri gue doang. Lu juga jangan egois juga jadi leader di depan, mentang-mentang lu di depan lu mau nyelonong aja jalan, lu lihat yang di belakang juga." "Iya Ki," kata dia gitu. Akhirnya dia jalan sampai di tanjakan setan ini, antri tuh. Itu udah antri buat turun doang tuh di tanjakan setan. Akhirnya yang sebagian, yang rombongan si Ade ini sama yang 3 perempuan ini, dia lewat jalur alternatif, dan gue tetap turun lewat tanjakan setan karena temen gue itu penasaran kan, pengen cobain turun di situ, turun lihat situ tuh sensasinya gimana. Ya sensasinya itu nunggu antrian yang lama. Gue saking gimana ya, nggak sabaran gitu. Akhirnya gue bilang ke dia, "Lu kalau mau turun lihat sini, yaudah turun lihat sini, gue muter aja lihat jalur situ samping, tak gue tungguin di bawah." Akhirnya gue muter, gue turun lewat jalur alternatif, gue turun, gue nungguin di bawah, pas banget emang di bawah tanjakan setan itu, gue turun tunggu di situ. Akhirnya dia turun, terus gue bilang ke si Adek tuh pas di bawah itu kan gue lihat alternatif, si Adek juga lewat situ. Gue bilang, "Dek, ntar di kandang badak tungguin, gue nungguin yang lewat sini." Akhirnya ya udah kata dia. Akhirnya singkat cerita mereka udah turun semua, sampailah nih di kandang badak. Sampai di kandang badak, gue bilang ke si Adek, "Mau lanjut apa mau istirahat makan dulu? Tadi kan kita di puncak udah makan tuh, yang buat bekal buat turun kan." Akhirnya kata dia, "Ya udah lanjut aja turun, ntar kesorean turunnya," kata dia gitu. Ya udah lanjut. Akhirnya kita lanjut turun. Ya sampai di pos kandang batu sih nggak ada hal-hal yang mulai aneh lagi gitu ya. Mulai aneh pas setelah kita mau jalan dari pos kandang batu ke pos air panas. Nah si Ade nih jalan, kata dia,
Ki gue di air panas ya, gue mau berendam dulu kata dia. Kaki gue mau gue rendem kata dia. Iya, gue masih mau ngerokok dulu di sini, tapi jangan di situ, jangan lanjut jalan lagi, lu tungguin gue dulu, gue mau ngerokok dulu. Gue ngerokok nih berdua si Adul, gue ngerokok dulu sebat 2 bat gue ngerokok. Kira gue jalan nih berdua si Adul. Gue bilang ke dia, Dul, lu kalau mau mandi air panas ntar di bawah tuh mandi air panas biar enak badan lu. Dia, oh enggak kata dia, ntar juga kotor-kotor lagi kata dia. Akhirnya kita sampai di air panas. Gue baru sampai, si Ade ngajakin jalan lagi. Ya udah jalan yuk. Ya udah lanjut jalan. Nah posisinya itu sama, jadi gue di sweeper, Adul sama si yang cewek ini nih, si Indah ini. Lanjut jalan kan di pos air panas itu kan kita lewatin jalanan batu yang air panas itu tuh kan antri ya. Gue bilang ke si Ade, Dek lu tungguin gue di pos depan aja setelah lewat jembatan ini, gue bilang, karena di depan pasti antri. Dan kejadiannya pun itu di sini, gue ini nih di pos di mana di jembatan batu ini yang bikin gue bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa. Nih kejadian di sini lagi. Jadi gue berdua, si Adul sama si cewek yang Indahin, namanya Indah ini nih, bertiga, sama temennya si Ade satu lagi, dia ngikut ke gue juga. Nah gue jadi berempat nih, namanya si Sopian. Jadi pas dari air panas itu gue berempat nih, dan di jembatan air panas itu yang ngalamin kejadian ini cuman gue doang berdua sama si Adul. Jadi emang udah nggak ada yang antrian lagi kan di pas jembatan air panas itu. Gue lanjut jalan, pas di tengah-tengah jembatan yang air panas itu lagi ngelewatin batu-batu itu kan, jadi air panas itu kan turunnya kan jadi kayak berembun gitu kan, jadi jalannya itu agak nggak kelihatan. Udah gitu cuaca juga mendung. Dan setelah gue udah nyampe di tengah-tengah, si Adul udah mau nyampe di ujung jembatan ini, jembatan batu yang air panas ini. Itu dia ngeliat lagi sosok perempuan yang emang bener-bener sama persis gue lihat di jalur yang mau ke puncak. Gue pun juga ngeliat dia lewat, tapi nunduk jalannya, pakai mantel. Karena di mantelnya ini kan sletingnya ini kayak agak kebuka sedikit gitu ya. Jadi bajunya pun itu gue kenalin, baju sama celana sepatunya pun gue kenalin, sama persis. Dan pas di ujung jembatan Adul berhenti, nengok ke gue, dan gue pun sepintas nengok begini kan. Pas gue udah lewatin itu, jadi udah papasan sama itu cewek, si Adul baru ngomong, itu yang kemarin. Dia bilang begitu lagi. Oh lu ngaco, gue bilang gitu. Lu lihat dah, celananya sama sepatunya sama, bajunya pun juga sama. Tapi pas gue udah berpapasan sama itu cewek nih, jadi udah berpapasan, si Adul ngomong ke gue kayak gitu, gue nengok ke belakang, itu udah nggak ada. Gue cuma bisa diem melongo berdua si Adul. Ini ada apa? Kok kayak gini? Akhirnya gue turun, gue bilang ke dia, udah lanjut jalan. Pas sampai di shelter berapa gitu gue lupa, pos sebelum air panas itu hujan deras, turun lagi hujan deras. Emang karena kan awal akhir tahun itu kan musim hujan kan, lagi musim hujan kan, jadi emang hujannya turun lagi. Dan di situ posisinya gue udah bertiga lagi nih, si Dede si Ade ini udah jalan duluan. Akhirnya kita jalan sampai di pos berapa ya, gue lupa tuh, dari kalau nggak salah Rawadenok 1 kalau nggak salah, itu kalau nggak salah ya Rawadenok 1. Karena si Adul udah gak kuat, capek, mungkin karena hujan juga kan, akhirnya gue istirahat tuh di pos. Dan yang istirahat di pos itu cuma gue doang bertiga, nggak ada orang lagi. Itu posisinya pas mau asar kalau nggak salah, mau asar ya. Dan gue lagi ngerokok sambil ngangetin badan. Itu tiba-tiba dari belakang pos
kayak ada yang nimpuk, orang nimpuk seng gitu pakai batu. Kalau seng ditimpuk pakai batu itu kan suaranya kan nyaring. Tapi yang gue heran itu nggak ada seng di situ. Kok suaranya sama persis? Dan yang denger pun gue bertiga doang. Gue berdua sama si Adul, yang cewek ini nggak denger. Ini ada apa? Dalam hati gue bilang gitu, ini ada apa sih sebenarnya? Akhirnya gue tetap lanjut jalan. Gue bilang, yaudah lanjutin aja jalan dah. Gue takut ada apa-apa kan. Akhirnya gue lanjut jalan. Dan singkat cerita, nggak ada kejadian-kejadian lagi deh sampai di pos persimpangan yang mau ke Curug Ciberem itu tuh. Pos apa sih namanya? Setelah Rawa Gayonggong kalau dari base camp. Setelah itu posisinya udah mau maghrib. Pas gue sampai, si adek pun udah nggak kelihatan tuh di gue. Mungkin mereka udah terabas duluan kali ya, lanjutin jalan. Nah tinggal gue bertiga tuh. Yang dari 15 rombongan ini gue bertiga doang, tinggal gue sama si. Setelah itu udah mulai gelap kan, hujan juga udah berhenti kan. Si Adul bilang, kaki gue udah nggak kuat buat jalan kata dia. Akhirnya udah sini tasnya gue yang bawa. Akhirnya gue bawa keril sama depek di depan kan. Gue bilang ya udah jalan. Nah pas di Rawa Gayonggong itu udah malam tuh, udah gelap. Gerimisnya turun lagi. Jadi emang hujannya nggak deras tapi gerimis. Pas di jalan Rawa Gayonggong itu, pas di depan Telaga Biru, pos yang di Telaga Biru, pos yang menghadap ke Telaga Biru ini nih, gue kaget sejadi-jadinya. Posisinya maghrib, tiba-tiba gue ngeliat lagi nih sosok perempuan yang tadi di air panas ini, yang sama si Adul cerita kemarin itu, ngelewatin gue. Tapi kali ini dia ngomong, dia bilang misi dengan suara lirih, kayak orang kecapean lah, tapi suaranya tuh pelan. Gue cuma diem melongo, nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak lama setelah kejadian itu, si Adul Adul nyamperin gue, nepok pundak gue. Lu ngapa ngeduluin gue, kata dia, kan lu sweeper. Nah gue kaget, orang gue pas di Rawa Gayonggong ngeliat dia di depan gue, kenapa tiba-tiba jadi gue yang ada di depan. Gue cuma bisa diem aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya pas setelah itu dibilang, yang siapa si cewek ini juga bilang pun hal yang sama. Bang, kok lu jalan duluan, kata dia, ngelewatin gue berdua pas di rawa itu tadi, kata dia gitu, pas yang di jembatan itu tuh, kata dia gitu kan. Si Adul pun juga bilang begitu ke gue. Dan di hati gue nih ya gue kaget, karena gue emang nggak ngerasa ngelewatin dia berdua gitu. Di depan gue pun emang nggak ada orang. Jadi emang yang gue lihat itu di depan gue tuh cuma si Adul sama yang perempuan ini. Gue nggak ngerasa ngelewatin mereka gitu, tapi kok tiba-tiba mereka ada di belakang gue gitu. Itu yang gue bikin gue mungkin sampai sekarang yang gue nggak habis pikir tuh, kok kenapa jadi bisa gue duluan, orang gue lihat dia di depan gue, kok sampai pas di pos Telaga Biru itu mereka di depan gue. Jadi posisi gue berhenti dulu sebentar, mereka itu jalan terus berdua. Dan nih cewek nih langsung lewat gitu, bilang misi gitu ke gue. Dengar emang bener-bener jelas di kuping gue, misi. Itu posisinya lagi gerimis pas banget maghrib. Nggak lama setelah itu tuh baru si Adul tepok pundak gue. Nah akhirnya yaudah jalan, kata dia, jalan lagi dah, kata dia, udah gantian gue di belakang, kata dia gitu. Gue bilang nggak bisa, gue aja yang di belakang gitu. Ntar kalau lu ketinggalan repot. Akhirnya gue tetap di belakang tuh. Dan di sepanjang jalan itu sampai di base camp, gue masih kepikiran itu, kok bisa gitu. Dari Rawa Gayonggong gue di belakang, dan yang gue lihat di depan gue ini si Adul sama yang perempuan ini, si Indah ini di depan gue. Tiba-tiba pas di Telaga Biru kok dia ada di belakang gue, padahal gue lihat sendiri dia di depan gue. Sampai di Telaga Biru mereka pun jalan duluan, gue belum sempet manggil. Akhirnya pas setelah gue sampai di base camp, gue ketemu lagi sama si adek nih. Badan gue lemes langsung. Lemes itu gue sempat kepikiran di situ kan. Setelah gue turun sampai di warung, si Adul baru nanya sama gue, lu kenapa tadi? Kok bisa lu jalan duluan, lonong aja ya kan? Gue lagi jalan pelan, tiba-tiba lu jalan lonong aja.
kayak orang mau bergaji kata dia. Gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue cuma bisa mikir sebenarnya ini ada apa sih, kok gue bisa ketemu sama orang yang emang dari kemarin itu dia juga orangnya, itu orang apa bukan sebenarnya, tapi pakaiannya itu sama. Dan setelah si Adul ngomong begitu ke gue nanya ke dia, lu sebenarnya niat lu udah kagak beres kali ya naik gunung ya, maka kita kayak gini, gue bilang gitu. Apa karena lu sombong kali ya? Jadi bilang ke gue, iya karena gue tuh kayaknya ngeremehin gitu. Ah, gue bisa nih, ya kan, baru kata naik gunung sini doang. Tuh pas gue udah turun, si Adul baru cerita kayak gitu ke gue. Gue cuma bisa geleng-geleng ke dia, dan gue juga ya nggak habis pikir aja gitu, dari kelakuannya dia kayak gitu kok jadi gue juga yang kena imbasnya. Dan si cewek ini tuh gue bilang, bang kalau gue ini lagi datang bulan, pantas aja semalaman kita digangguin mulu, ternyata emang ada sebabnya kan. Ya mungkin ini buat pelajaran juga buat teman-teman semua. Ya kita namanya naik gunung itu kan buat kita menghormati penghuni di situlah, jangan kita bertingkah sombong atau merasa angkuh gitu. Kita itu sebagai tamu. Mungkin itu aja sih pengalaman gue yang mungkin bener-bener paling horor selama gue mendaki pas kejadian itu. Dan itu juga pengalaman buat gue yang paling berharga juga sih sebenarnya. Dan yang sampai sekarang masih gue nggak habis pikir ya dua hal itu. Perempuan yang gue lihat dari pas di puncak sama di air panas sampai di Telaga Biru, dan sama hal yang gue ngeduluin dua orang ini nih, si Adul sama Indah ini. Tiba-tiba dia itu ada di belakang gue. Itu yang gue masih sampai sekarang itu masih keinget terus sih kejadian itu. Sebenarnya ada apa gitu. Mungkin itu aja sih pengalaman gue. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Fikri. Bang, thank you banget udah cerita di Sama-sama. Lentera Malam. Bang, sekarang nih gue mau review cerita yang lo bawain tadi nih. Gue pengen tanya-tanya lah. Yang pertama yang gue mau tanyain adalah waktu pertama kali ngelihat pendaki wanita ya. Ini kan sosoknya cewek kan Iya. ya. Itu si Adul kan ya. Posisinya ngebelakangin. Itu dia pakaiannya kayak gimana sih, Bang? Pakaiannya sih ya kayak pendaki pada umumnya gitu, normal gitu. Pakai jaket kah atau Pakai kayak baju flanel gitu. Warnanya biru-biru dongker gitu. Celananya? Celananya agak kayak abu-abu gitu. Bener-bener kayak pendaki. Dia pakai topi kayak topi rimba gitu tuh. Oh, dia pakai Kayak topi topi. rimba, iya. Topi rimba. Cuma yang gue herannya itu nih, gue nggak lihat tuh yang pas pertama kali gitu tuh gue nggak lihat. Dan pas yang kedua di arah mau puncak nih, itu gue ngelihat si Adul cuma bilang ke gue itu yang kemarin. Dia bilang begitu doang ke gue. Iya, iya. Jadi yang pas mau ke arah puncak nih, dia ngelihat duluan. Dia nengok ke gue, dia bilang itu yang kemarin. Dia bilang begitu doang ke gue. Mungkin ya kalau menurut gue nih, menurut pendapat gue ya, dengan gue sama dia ngelihat itu, setelah si Adul cerita di bawah, karena kelakuannya dia mungkin dalam hatinya dia itu sombong lah, kan, menganggap remeh kan, Iya, karena dia baru pertama mendaki. Mungkin pendapat gue itu dia kayak mengingatkan gitu. Mungkin ya pendapat gue tuh kayak dia, nih teman lu nih harus diperingatin nih, jangan sombong atau gimana. Mungkin ya itu pendapat gue. Makanya kan tadi gue bilang ini pelajaran juga buat gue ya kan. Kalau kita bertamu jangan seenak kita lah gitu. Tapi yang gue lihat pas di air panas, di pas jembatan air panas ini, dia itu kayak pakai mantel gitu, kayak pakai jas hujan. Iya, dia sempat pakai mantel kan ya. Iya. Jadi emang atasnya doang yang pakai. Jadi kayak jaket mantel yang atas sama celana gitu. Iya. Dan kayak sleting itu gak disleting.
Dan selama gue turun itu nih, itu lupa juga sih gue ceritain. Jadi selama gue turun dari pas gue ngeliat di air panas itu nih, sampai di pos yang gue ditimpuk itu gue nggak ketemu sama pendaki lain. Mungkin ya kalau emang itu dia rombongan yang di belakang, Iya. jalan duluan, pasti kan gue ketemu dong. Tapi gue nggak ketemu. Sampai gue turun pun gue nggak ketemu sama pendaki lain. Intinya dia nggak pernah ngelewatin lo ya sebelum yang Telaga Biru. Iya. Iya kan? Iya, enggak, jadi pas gue ketemu di air panas nih, ketemu di air panas kan posisinya dia tuh ngelewatin gue arah naik nih, arah naik ke puncak ya kan. Dan dari situ sampai gue di pos yang waktu gue cerita tadi, gue ditimpuk dari belakang, yang suara seng itu gue nggak ketemu pendaki lain. Sampai gue di bawah pun, paham. di base camp gue nggak ketemu sama pendaki yang naik. Dan pas gue turun di Telaga Biru itu, jadi pas yang di pos setelah Rawagayonggong itu kan pos yang mau ke puncak ke Curug Ciberem tuh, itu gue yang terakhir turun itu gue. Iya. Jadi yang lain itu emang udah di bawah. Pas gue sampai di bawah di base camp emang udah rame, jadi emang tinggal gue doang yang belum turun gitu. Jadi logikanya kan gini, kalau emang ada lagi pasti pas gue di base camp kan ada dong rombongan lagi yang turun. Tapi pas gue sampai jalan ke warung yang di bawah Cibodas itu nggak ada lagi yang turun. Pas gue mau jalan ke warung itu sih mungkin ya pendapat gue, mungkin dia kayak mengingatkan gitu, tapi mengingatkannya itu dengan cara yang baik lah gitu. Karena kan dari gue pribadi kan emang niat gue itu kan naik gunung ya emang buat nemenin teman gue, nggak ada niatan lain-lain gitu. Iya. Dan dia sempet ngomong misi. Iya. Tapi ngomongnya suaranya pelan ya. Pelan, kayak orang, maksudnya permisinya itu kayak suaranya lirih gitu, kayak pelan banget gitu. Misi gitu. Pun halus gitu suaranya. Jadi emang pas gue berhenti begini nih, posisi gue berhenti, dia lewat begitu di samping gue. Pas dia ngelewat kan jalan dari Telaga Biru itu kan agak turun sedikit kalau masalah. Turun sedikit. Nggak lama dia lewatin itu, gue baru mau manggil temen gue, karena kan gue ngelihatnya kan dia udah di depan gue duluan. Nggak lama baru gue mau manggil, baru mau sebut namanya nih, dia nepok gue dari belakang. Lu ngapa jalan duluan? Gue langsung diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Nah yang gue lihat emang dia berdua tuh sama yang temennya si Ade ini jalan duluan, dan gue ya udah diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Kok bisa kayak gini? Padahal gue lihat itu dia jalan di depan gue. Masih menjadi keanehan sampai sekarang pun gue masih kalau gue inget masalah itu ya, nggak masuk logika manusia tuh nggak masuk akal. Iya. Oke nih kita sambil sebat aja dulu ya. Iya lanjut. Oke nih yang selanjutnya nih. Lu sempat ketemu nenek-nenek di Surya Kencana ya? Iya. Nah itu sebenarnya itu gue ada narasumber juga tuh. Dia udah ada videonya tuh, kalau teman-teman mau lihat, yang head mendaki di Gunung Gede, sama ceritanya persis kayak lu, dia ketemu nenek-nenek. Kalau di sini berarti kan ada mitos ya nenek-nenek di Surya Kencana ya, dan lu pun menyaksikan. Iya. Dia pakai pakaian kayak zaman dulu sih, kayak nenek-nenek zaman dulu, kayak kain batik gitulah. Cuman badannya itu udah bongkok, dan dia tuh jalan ke belakang begini nih, kayak mau ke arah ke arah hutan gitu. Jadi pas dari pintu masuk Surken, kurang lebih 500 meter lah dari situ. Itu gue ngeliatnya di situ. Lu ngeliat wajahnya gak? Enggak, gue nggak ngeliat wajahnya. Jadi dia kayak orang jalan ke arah hutan. Udah masuk hutan ya. Iya. Jadi kan awalnya gini nih. Awalnya mungkin tadi gue lupa cerita detailnya ya. Jadi awalnya itu kan gue jalan nih, rombongan 15 orang nih. 15 orang. Dan itu kabut lewat, gue bilang berhenti, stop. Gue bilang gitu kan. Si Ade nih kan di depan. Dia denger, dia berhenti. Dan pas habis gue bilang kayak gitu, si Adul nengok ke kanan. Dia bilang, dia nengok ke kanan, dia ngelirik ke gua, seolah-olah tuh kayak dia nyuruh gua nengok ke tempat yang dilihat. Gua nengok, gua kaget, itu yang gua lihat.
Jadi emang posisinya dia itu udah mau masuk udah mau masuk kayak ke hutan gitu bang. Jadi emang udah di pinggir pohon-pohon gede tuh, jadi dia udah mau masuk. Terus selanjutnya lu ketemu bisa dibilang kuntilanak lah ya di pohon. Iya. Adul juga ngeliat nih. Iya. Nah sosok kuntilanak ini kan tadi lu bilang madep belakang ya. Dan lu malamnya itu ketemu bisa dibilang Kalau anak kata ayam, orang itu ya kalau suara anak ayam itu kayak suara genderuwo maksudnya kuntilanak laki. laki. Ya. Nah itu posisi apa maksudnya kuntilanak itu menurut lu itu kuntilanak laki atau karena kan dia posisi madep belakang. Gua juga kurang tahu ya itulah ya, maksudnya jenisnya itu apa ya. Pokoknya intinya gue cuma ngelihat kayak pakaian putih sama rambut panjang. Dan ini menurut pendapat gue ya, pas gue ngelihat itu mungkin ini cewek nih, siapa temennya si Ade ini baru head gitu. Jadi emang pas kayak kalau anak perempuan kan kalau head kan kayak orang mau buang air kecil kan. Oh iya. Jadi emang pas baru keluar mungkin dia langsung nampakin diri di situ. Mungkin itu kalau pendapat gua. Tapi si kan yang head ini namanya Indah ya. Iya. Si Indah ini kena teror juga gak sih kayak lu? Yang dari luar tenda doang, tapi kalau yang lain dia nggak cerita ke gua. Maksudnya dia diteror atau enggak? Dia nggak cerita. Ke si Ade pun juga dia nggak cerita. Jadi dia pas dia teriak itu malam yang jam 2:30 kalau nggak salah, ya kan? Dia teriak itu, dia ngalamin yang di gua alami itu kayak tenda dia diusap dari luar. Setelah kejadian suara anak ayam itu, jadi emang yang diteror itu gue duluan. Iya. Gue dulu nggak lama siapa si cewek 3 ini nih gitu. Tapi si Ade itu nggak denger, jadi dia dengarnya cuma pas si cewek teriak doang. Iya. Gua pun kaget kan, jadi gue keluar. Anak ayamnya sempet lu lihat gak? Enggak, karena kan gue posisi di dalam tenda. Jadi suaranya itu kayak ngelilingin tapi agak jauh gitu. Karena kan gue nggak terlalu rapat tenda gue sama yang 2 ini nggak terlalu rapat kan, ya berjarak juga lah. Jadi kayak ngelilingin gue gitu. Suara anak. Kalau nggak salah ya itu kurang lebih 3 sampai 4 ekor lah. 3 sampai 4 ekor. Iya. Banyak, jadi kayak anak ayam nyari emaknya gimana sih? Iya. Itu suaranya. Emaknya kuntilanak laki mungkin. Ya bisa jadi itu. Iya. Dan yang satu lagi, pas yang si Adul mau buang air kecil itu tuh, itu dia bilang ke gua ngelihat emang benar-benar orang tinggi gede gitu. Tapi dia ngeliatnya separoh doang. Dari bawah, dari perut nih, bagian perut sampai ke atas. Posisinya itu kayak dia bilang pas dia ceritanya pas dia di bawah, karena kan pas dia ngeliat tuh gue bilang udah jangan ngomong apa-apa kan. Dia bilang pas di bawah. Kayak orang tinggi gede itu dia ngeliatnya posisinya kayak ngadepin ke samping. Jadi dia nggak ngeliat mata ke samping, kayak dia ngadep ke arah surken gitu bang. Iya. Jadi dia ngadep ke arah surken dan dia katanya dia juga ngeliat mata. Oh dia ngeliat kayak orang tinggi gede cuma hitam doang, bayangan hitam gitu. Kayak dia nggak jadi buang air kecil kan, karena mungkin dia ngeliat itu kali itu. Nah si Adul kan pada akhirnya nggak jadi buang air kecil ya? Nggak jadi sampai Pagi-pagi ngompol gak dulu bocah? Kagak. Oh kagak, gue kira ngompol dia. Dia pas pagi-paginya langsung buru-buru udah tuh, pas udah ngeliat matahari udah langsung buru-buru buang air kecil. Udah kata dia gue, udah nggak tahan dari semalam. Iya pasti lega banget sih itu. Lega banget ya. Ini untuk mungkin ini yang terakhir nih. Jadi kejadian ini intinya cuma lu bertiga doang nih ya yang ngalamin ya. Iya. Yang lainnya bener-bener nggak ada yang ngalamin sama sekali. Dan nggak ada yang cerita pas di base Nggak ada yang cerita apa-apa. Maksudnya yang dari 12 orang ini nih, termasuk si Ade, mereka itu ceritanya ya udah tentang pendakian mereka, pengalaman mereka pertama naik gunung rasanya kayak gini gitu. Nggak ada cerita-cerita horor. Dan si Indah pun cerita ke teman-temannya kalau semalam dia itu tendanya kayak ada yang di pas kepalanya dia tuh kayak ada yang ngusap gitu. Temennya pun kaget. Terus gue tanya, tapi setelah kejadian itu nggak ada gangguan apa-apa? Nggak ada bang, untungnya nggak ada. Ya gue dalam hati gue ya berpikir sebenarnya ada, cuman mungkin dia nggak bisa ngomong apa, atau emang dia nggak merasa diganggu lah. Iya gitu. benar. Padahal yang posisinya dia lagi mens kan. Iya, yang hide siapa tapi yang kena teror elu ya. Karena gini bang, menurut gue ya, karena tingkah temen gue ini, jadi gue imbasnya ke gue. Karena kan
gue yang ngajak dia Mm-mm. buat naik gunung ya kan. Jadi Gue ngajak dia buat bertamu ke tempat orang. iya, jadi lebih karena temen lu yang sombong Iya. ini. Jadi karena emang dia nggak ngomong secara langsung gitu, tapi kan di hatinya dia kan kayak baru mungkin ya dia bilang ke gue pas di bawah nih diceritakan, mungkin karena sikap gue kali terlalu sombong ya, gimana ya kan. Ya untungnya aja sih nggak ada terjadi apa-apa gitu. Nggak sampai Sampai tersesat atau parah iya. Oke, Vic, lu promoin lagi bisnis lu yang tadi kita bicarain di opening. Jadi buat teman-teman semua nih yang khususnya di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di kayak Pasar Minggu, Ragunan atau Cilandak lah dan sekitarnya, Jagakarsa juga, kalau mau coba buat jajanan-jajanannya ini bisa langsung aja cek di Gojek kayak Adi Kebab yang berlokasi di Jalan Muhammad Kapi 1, tepatnya itu di depan bengkel Yamaha. Itu gua ada bisnis kebab sama dimsum gitu. Boleh kalian coba. Ya, bisa pesan online juga lah ya. Bisa, kalau mau pesan online bisa langsung WhatsApp aja. Dan sosial media lu kalau ada yang mau di-share juga? Nggak ada sih. Gua nggak main sosial media, Bang. Oh. Cuman bikin iri doang. Lihat kehidupan orang yang enak. Karena lu ini kan termasuk narasumber yang DM kita kan, tapi lewat Twitter. Iya. Twitter lah. Twitter lu lah, boleh lah. Gua udah nggak mainin lagi Bang Twitter gua. Oh, udah nggak mainin. Udah gua Jadi nggak itu khusus untuk DM Enggak, LM doang. jadi sebenarnya yang DM bukan gua. Oh. Jadi temen gua yang yang naik bareng sama gua si Adul nih. Hmm. Nah, dia kan emang punya kan Twitter sama gua berdua. Jadi gua sama dia tuh emang dekat dari SMP tuh, gua emang udah kayak adik abang lah kalau bisa dibilang mah. Jadi emang kemana-mana berdua. Kata dia, nih lu DM nih, kata dia. Maksudnya nih lu berbagilah pengalaman kita waktu itu, kata dia. Karena kan gua udah lama gak ketemu kan sama dia. Tapi Adulnya nggak ikut ya? Gak ikut karena dia emang kerja. Oh, dia Karena lagi keluarganya kan kerjanya emang gak di sini, di luar kota gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya itu dia yang Yang DM. DM. Thank you juga nih buat si Adul ya. Salam juga buat si Adul dari Lentera Malam. Oke. Yaudah, oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Gua dan Bang Rizky sekali lagi thank you banget Bang. Oke, sama-sama. Udah datang di Lentera Malam. Kapan-kapan kalau ada cerita main lagi ke sini. Oke, Kita siap. ngopi-ngopi bareng. Gua dan Bang Fikri pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.